Nah ini masing-masing memang kelas 1 atau 2 kelas 1 pria dan wanita. Ada 2 ya. Nah ini gambaran di mana memang dari setiap perkembangan proses konsultasi dan keterangan gambarnya kemarin itu ini sudah belum buka mengalami perubahan pindah yang mungkin ini paparan awal. Kalau ini besar dia punya. Oh ini spesial tinggi. Kalau kita bisa kerjaan HD yang kedua. Ini besar. Kalau masyarakat lebih kita nilai hadir, berobat, paling tidak pendekatannya itu kelas B pendidikan itu luas lahan yang dibutuhkan berapa sih sebenarnya? Jangan nanti ini jadi tambal sulam, Bu. Nah, itu yang saya belum dapatkan, bahwa kalau dia tipe B plus pendidikan paling tidak coba kita ulas sedikit, kalau tipe B plus pendidikan itu membutuhkan luas lahan berapa? Terus fasilitas yang dibutuhkan, tempat tidur apa semua, instalasi apa semua, paling tidak itu diurutkan dulu, baru kita masuk ke perencanaan DD sesuai dengan yang ditugaskan. Kalau saya seperti itu, barangkali kalau saya ditambahi saja dari awal, atau kecilan bentuk laporan perencanaan Bapak, karena sebenarnya begini, luas lahan rumah sakit ini berapa hektar? Ada informasinya Bu dari lokasi kira-kira? Luas lahan rumah sakit Anantapura itu berapa hektar? Iya. Kurang lebih 4 hektar. Kurang lebih 4 hektar. Rumah sakit pendidikan kecil, Bu. Jadi ini barang ini kayaknya kita mau sistem tambal sulam. Nah sekarang pertama saya inginkan sebenarnya karena saya belum tahu juga yang tim pakai perencanaan untuk farmasi dengan rawat inap ini. Kalau saya ini set plan, bukan master plan yang pernah saya lihat ini yang sudah revisi, tapi ini kondisi set plan untuk existing, Bu. Betul begitu? Existing. Halo, ya. Halo. Iya, Kak. Ya, ini kalau saya melihat ini, saya plan yang dipakai oleh tim perencana ini, kalau saya melihat, saya belum dapatkan ini master plan rumah sakit yang terbaru. Suaranya. Tata-tatanya juga ya, nanti tolong di share sopok saja dan bahkan supaya nanti bisa disimpulkan. Kata dari pesaingnya. Yang pertama dari Morpai tadi, sekilas saya lihat tanah kerasnya 14 meter Pak. Tanahnya cuma saya tidak tahu jenis tanahnya itu berapa, jenis tanahnya seperti apa, itu borlognya itu mungkin nanti berikutnya nanti saya akan cek. Terus nanti kenapa pilih Morpai juga ini jadi persoalan sebenarnya. Kalau saya lihat kondisi itu sekilas 14 meter, itu tidak perlu Morpai, apalagi kalau lihat Morpai ini cuma 40 cm kalau nggak salah, sangat diameternya sangat ramping ya.
kalau untuk borpile ya, kalau untuk tiang sih nggak masalah ya. Karena itu biasanya kalau 40 cm itu bermasalah ya. Karena borpile untuk batahnya ya. Makanya ya nggak apa-apa, ada pilihan yang bisa dilakukan, tinggal nanti nanti dicek integrity filenya itu bisa menggunakan bit test ya. PDA juga bisa, tapi terlalu kecil ya, takutnya akan picet ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari pertanyaan Pak Dr. Sukiman tadi, Pak. Ini saja masalah fondasi pendidikan sudah dilaksanakan, sudah dilakukan artinya pelaksanaan pembangunannya untuk borpile. Jadi sekarang tinggal Bapak lengkapi nota dasarnya, kedalaman itu apakah sudah aman. Dari dilihat dari data pengeboran atau NSPT-nya dengan beban yang diberikan terhadap fondasi, apakah di situ sudah aman. Nota perhitungannya Pak dilanjutkan. Karena saya lihat tadi hanya melihat daripada data pengeboran NSPT dan menempatkan fondasi di kedalaman 14 meter atau berapa meter itu. Di situ saya melihat hitungan-hitungannya dulu Pak, apakah di kedalaman itu tegangan tanah memenuhi syarat, apakah faktor keamanan fondasi juga kan minimum 2,5 itu fondasi dalam. Kemudian hasil pengujian daya dukung fondasi di lapangan, seperti yang disampaikan Pak Dr. Sukiman tadi, bahwa itu perlu kami lihat laporan lengkapnya, berapa tiang yang diuji daya dukung kemarin itu, ada berapa tiang, PDA-nya berapa, PIT-nya berapa. Karena sebenarnya PIT itu Pak penting sekali, karena ini kan borpile. Jadi PIT itu kita harus melihat integrity daripada fondasi itu. Apakah fondasi itu pada saat dibuat itu utuh atau ada retak-retak atau ada leher atau ada apa namanya di dalam yang patahan atau apa, itu kan di pengujian PIT itu nampak itu keutuhan fondasi di bawah, apakah ada keropos atau rata-rata itu perlu kita laporkan. Harus ada tes PIT Pak. Itu kalau berdasarkan SMI geoteknik yang 2017 itu 5 tiang mewakili 1 sampel untuk di PIT. Kemudian untuk PDA itu sekitar 1-2% dari jumlah tiang. Biasanya diambil 1:50 Pak. Kalau kurang dari 50 atau kurang dari 75 untuk satu minimum satu yang dites. Karena ini barang pelaksanaan sudah berlangsung, makanya yang kami perlukan sekali adalah laporan daripada daya dukung fondasi itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana. Jadi mungkin itu yang dikirim ke pihak DABG atau ke Dinas Penataan Ruang untuk kami juga bisa melihat hitungannya itu dengan hasil pengujian daya dukung fondasi itu. Bagaimana Pak? Lengkap itu katanya? Halo? Ya, data yang saya sampaikan tadi apa bisa diberikan Pak? Siap Pak. Jadi untuk perhitungan strukturnya itu sudah ada Pak, nanti mohon untuk dikoreksi. Dan kami file software-nya sudah kami share, kemudian kopinya juga kami kirim kemarin ke Tata Ruang. Untuk tes PIP-nya ini yang kalau Bapak menggunakan
ukuran 2017 dan kemudian 1. Nah ini intinya kita mengetes bagian kemarin dua PCA dan bagian. Kalau PCA mungkin masuk karena 83 tiang kita ngetes bagian untuk PCA. Tapi kalau PET-nya kita hanya tes 2 Pak, dan laporan sudah saya sampaikan. Mungkin bisa ditambah dari perencana monggo untuk sementara di lapangan kami sampaikan laporan untuk hasil dari perencana. Untuk analisa strukturnya Pak. Halo Pak, ada informasi yang saya sempat dengar bahwa itu tes PDA yang dilakukan 2 titik, katanya 1 yang kayaknya gagal, 1 mungkin masuk. Betul ini Pak? Ya? Ya. Tapi berkurangnya dari hukum dari dia. Terus hasil levelnya kurang mana yang dibutuhkan karena di PDA tes level itu 45 ton. Gitu. Tidak maksudnya kalau daya dukung yang direncanakan dengan hasil PDA itu di bawah berarti gagal sebenarnya Pak. Artinya itu harus kita memberikan perkuatan tambahan kalau daya dukung rencana itu tidak memenuhi syarat dari hasil tes PDA. Itu kalau misalnya kita ambil 2 sampel, kemudian gagal 1, itu 1 sampel Pak mewakili berapa tiang? 1 sampel, ini kan perwakilan Pak. Kalau misalnya 80 tiang, Bapak ambil 2 sampel berarti ini 1 tiang itu mewakili 40 tiang di luar. Jadi kalau 1 gagal ya sekitar 30-40 tiang itu yang harus bermasalah nanti kalau kita berpatokan sama sampel. Nah kemudian untuk PIT itu Pak tidak bisa itu sama dengan persentase dari PDA, karena PIT ini menginformasikan sama kita bahwa tes PIT itu nanti hasilnya untuk mendeteksi integriti dari tiang itu, keutuhan tiang itu, apakah tiang itu di bawah ada retak atau ada keropos atau bagaimana. Kalau tiang sampai hasilnya misalnya retak atau keropos, jelas beban rencana yang kita berikan kepada tiang itu juga gagal itu Pak, tidak berhasil kita. Nah makanya kalau misalnya ada penurunan daya dukung, jangan dulu dilanjutkan Pak, bangunannya harus ada perkuatan tambahan, apakah pakai cerut apa, jangan dicor lantainya Pak, karena nanti perkuatannya berada di luar lagi. Nah, karena makanya minta tolong itu hasil PDA dengan PIT Pak dikirim ke TADG supaya kami bisa menganalisis ini barang. Dengan sampel yang Bapak ambil itu mewakili 80 tiang itu Pak. Jadi kalau misalnya gagal 1, saya kira 30-40 itu yang bermasalah di sana. Nah kita tidak tahu bagaimana nanti ada penurunan daya dukung yang direncanakan. Nah itu maksud saya. Jadi tolong disampaikan dia punya, kemudian juga dia punya nota dasarnya Pak, perencanaannya dulu kita lihat bandingkan dengan
hasil pengeboran ini SPT dengan analisisnya Bapak di kedalaman 14 meter itu apakah sudah aman, faktor keamanan minimum 2,5 kita lihat dulu itu. Nah itu perencanaan. Nah kalau perencanaannya sudah memenuhi syarat, nanti kita lari ke masalah lapangan, pelaksanaan lapangan. Nah, karena perencanaan ini setidaknya kan dilaksanakan di lapangan. Nah sekarang sudah ada hasil tes PAT dengan TDA. Itu yang perlu kami lihat nanti tindak lanjutnya bagaimana. Jadi mohon Pak, nanti ini pekerjaan kalau bisa jangan dulu dilanjutkan Pak. Kalau bermasalah fondasinya nanti kita tidak akan rekomendasi juga itu harus ada perkuatan tambahan atau bagaimana nanti. Ya, inilah sebenarnya sebenarnya ini kan harus didahulukan Pak, harus selesai permasalahan di TABB, terus di IMB, baru mulai pekerjaan di lapangan. Kalau begini Pak, nanti susah Pak, nanti mereka mengajar kita untuk menerbitkan itu sementara perkuatan atau apa yang direkomendasikan itu tidak dilakukan Pak. Jadi kalau bisa jangan dulu lanjutkan pekerjaan sekarang, menunggu hasil rekomendasi dari tim struktur maupun dari tim TABB lainnya untuk menyempurnakan itu barang Pak. Jangan jalan terus di sana karena IMB ini kan belum turun Pak. Jadi mungkin itu saya bisa sampaikan. Ada tanggapan? Oke, terima kasih Pak. Ada tanggapan misalnya. Kami akan sampaikan ke lapangan bagaimana menanggulangi hal tersebut. Misalkan karena kita melakukan perkuatan lagi, karena masa tidak sudah ini ya, mungkin kita pakai manual atau bagaimana. Tapi akan kami diskusikan kembali dengan tim kami di lapangan. Terima kasih. Oke. Jadi segera kalau bisa disampaikan dulu nota catatan desainnya, poin ini kedalaman fondasi dan apakah aman di sini dari segi perencanaan, kemudian catatan yang hasil pengeboran, hasil tes PAT dengan PDA. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mungkin teman-teman lain bisa melanjutkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TABB struktur, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan nota desain yang sudah disampaikan ke kami. Termasuk tadi juga tim Geotek sudah menyampaikan beberapa pertimbangan terkait dari fondasinya. Saya melanjut sedikit fondasi yang sudah disampaikan Pak Dr. Sukiman dan Pak Insinyur Asrul. Jadi pertama, kalau kami lihat laporannya hanya 2 PDA, cuma yang persoalan satu yang gagal kalau kita lihat di situ. Tentunya dengan kita mengambil satu saja kesimpulan bahwa itu akan aman semua, itu jadi tidak logis Bapak-Bapak. Bayangkan satu untuk mewakili 80, kan tidak bisa ya. Kedua, tes PIT juga hanya 2. Padahal kalau kita pakai 10/10, tentu 8 tiang yang diuji PIT-nya, itu tentu masih kurang. Kemudian kalau kami datanya dari NSPT juga cuma 1 titik. Oke lah kita pakai data itu, paling tidak di atas 1,8. Kemudian syarat-syarat kalau kita pakai SRPNK, nah, tidak tercantum di dalam ini. Mana syarat-syarat volume B-nya? Tidak kami lihat di perhitungan ini bahwa kolom kuat, balik lemah. Nah, tentunya dicantumkan di sini, tapi tidak ada. Ini semua hanya berupa narasi-narasi saja, tanpa ada hitungan-hitungan tersebut. Jadi tolong dilengkapi semua perhitungannya Bapak. Kemudian kami melihat di penulangan masih gunakan besi polos. Besi polos diameter 10 untuk behel. Padahal kalau kita baca SNI Pak, tentu tidak diizinkan untuk polos, untuk kolom utama ya behelnya atau sengkang. Nah, harap diganti ke besi ulir 13 untuk
behelnya bapak-bapak. Pak ya. Bagaimana Pak? Iya Pak, iya Pak. Jadi memang untuk bisa administrasi itu baru bisa Pak. Jadi itu kalau artinya itu menggunakan APBD, jadi pengelolaan sendiri terpisah. Dan untuk ventilasi mengalami ventilasi untuk ventilasi sudah cara lain. Sedangkan untuk ruang-ruang isolasi itu memang belum tidak bisa doma. Kenapa? Karena memang tidak desain pasien dari ruang isolasinya sendiri masih belum Pak. Jadi cara itu harus didesain ruang isolasinya berubah, baik secara lokasinya maupun ukurannya. Ya Pak, itu makanya saya belum lihat adanya, karena ruang isolasi juga perencanaannya harus hati-hati ya Pak. Kita ketahui. Ruang isolasi nih kan Pak. Maaf. Ya. Kalau saya harapkan juga gini Pak, di bagian kelas-kelas ya, ruang perawatan Pak ya, saat ini memang di standar itu hanya cukup dengan bukaan windows ya, jendela. Tapi saat ini dengan adanya pandemi, itu sebaiknya harus diperhitungkan juga sirkulasi udaranya Pak. Karena kalau kita ngandap, kalau saya lihat dari pola gedung ini mengandalkan bukaan dari luar Pak ya, dari samping. Sementara untuk koridor saya kira dengan andalan koridor ini tertutup. Jadi sirkulasi udaranya kemungkinan kalau mengandalkan jendela saja itu tidak akan cukup itu Pak. Nah, saran saya sebaiknya tambahkan ventilator untuk sirkulasi udara di ruangan perawatan Pak. Kemarin yang lalu kita juga dengan Asrai bahwa sebaiknya ruangan yang sedangkan kantor aja sudah diwajibkan untuk melakukan sirkulasi udara, apalagi rumah sakit gitu. Jadi sebaiknya di bagian perawatan juga dilakukan sirkulasi. Ada yang perlu yang kita perhatikan bersama Pak, bahwa sirkulasi udara itu sudah hampir, untuk rumah sakit kita harapkan sama dengan ruang bersih Pak ya. Sirkulasi udara yang kebanyakan untuk kantor atau ruang-ruang biasa itu biasanya di plafon ya. Sekarang kita lakukan sebaiknya lakukan juga dari bawah Pak. Jadi penghisapan dari bawah, mengingat Asrai saya juga bukan kebetulan gitu Asrai, bahwa seperti COVID ini dia airborne tapi dia cenderung ke bawah bukan ke atas gitu. Jadi sebaiknya ditambahkan gitu. Karena Bapak tadi sudah akan mau merencanakan juga Pak ya tambahannya. Selain itu juga kita dari sisi posisi jendela, kalau kita ngandalin di lapangan pada penempatannya. Untuk central gas medik itu, central gas mediknya di mana ya Pak? Boleh tahu? Karena saya lihat hanya tadi memang apakah di ruang lain atau di gedung lain ya? Oke, sedari tahu Pak berapa jaraknya, apakah cukup? Jadi kalau misalnya pertama itu mereka ngambilnya dari itu. Jadi dengan itu upaya kita itu saya pikir tidak membutuhkan waktu lama kalau memang itu kerjasama antar berbagai pihak dari perencana, pelaksana maupun dari manajemen produksinya itu bekerja sama. Saya kira itu bisa cepat dilaksanakan Bapak. Saya kira itu saja. Dan kenapa pekerjaan di lapangan itu dihentikan dulu? Berdasarkan hasil dari tes itu kan sudah kelihatan bahwa itu secara
struktur dari rekomendasikan yang jelas izinnya tidak bisa diterbitkan, Pak. Itu maksudnya kenapa itu dihentikan dulu. Jadi kami minta dengan sangat dihentikan dulu, kemudian sambil secepatnya melengkapi dokumen-dokumen perbaikan dokumen-dokumen sesuai arahan dari PRD. Saya kira itu saja solusinya, Pak. Makasih, Pak. Iya, dalam hal ini ya dan yang ada masyarakat titik terang bahwa ya kami sepakat bahwa memang paling tidak kan untuk memeriksa dulu ya kondisi per saat ini gitu ya. Jadi kita hentikan sementara kerjaan dan kami harapkan saya minta perlindungan dari pihak pihak konsultan besar dan membantu kita konsolidasi secepatnya untuk memenuhi permintaan data dari informasi yang dibutuhkan dan mungkin kita dapat membahas lagi titik mana dapat maksudnya memastikan bahwa